Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, teman-teman, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan video sebelumnya, belajar membaca Al-Quran dengan metode Iqra wa Abah, lanjutan daripada Quran surah An-Nas, yaitu kita lanjutkan ayat ketiga. Baik, langsung saja ayah bunda bisa melihat di layar sini. Ya, kita masuk ke ayat ketiga. Ya, ayat ketiga. Baik, kita mulai dari ta'awudz seperti biasa. Perhatikan dulu bibir saya untuk ta'awudz yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, kalau di metode Iqra wa Abah itu ada namanya metode smile atau smiley. Jadi mulut kita harus betul-betul dipaksa ya. Kalau dalam bahasa tahsin itu ada istilahnya yaitu itmamul harokat. Nah, kalau di kita di metode Iqra wa Abah itu namanya metode smile, senyum. Jadi baca Al-Qur'annya sambil senyum ya. Kalau fathah, kalau kasroh itu disenyumkan. Kalau bergaris atas, bawah disenyumkan. Tapi kalau berharokat dhammah atau bergaris depan itu dimonyongkan atau dimoncongkan gitu ya. Baik, perhatikan bibir saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ilahin Nas ayat ketiga. Ayat 3A di sini perhatikan, kalau 3A di sini adalah tulisan mushaf pada umumnya. Kalau 3B, 3C dan 3D di sini dihadirkan hukum-hukum bacaan Iqra wa Abah. Kita baca dari 3C ya. Ilahin, ila la panjang 2 harokat ya. La ya, 2 harokat itu 1 ayun atau 1 alif. Ilahi gitu ya. Ilahi. Kenapa panjang 2 harokat? Karena di sini ada alif. Ada alif kecil, kelihatan ya. Sama juga di mushaf pada umumnya ila alif kecil ya, berarti panjang. Tapi di metode Iqra wa Abah dihadirkan alifnya itu menjadi warna biru tua. Kelihatan ya, warna biru tua ya. Kenapa? Why? Karena supaya lebih nampak lagi ini panjang 2 harokat gitu ya. Sederhana sekali untuk mempermudah teman-teman. Ilahi. Nah, karena terkadang kalau tidak ada warna itu mungkin orang-orang apalagi bahkan pemula gitu ya, tidak terlihat ini panjang nggak ya gitu ya. Maka di sini dihadirkan warna biru tua supaya mempermudah teman-teman. Ilahin, hin. Nah, kemudian di sini ada anak panah hi-nya. Huruf H yang berharokat kasroh atau bergaris bawah ini langsung masuk ke huruf nun yang bertasydid. Kenapa? Karena hamzah wasal ini dan lamnya tidak dibaca. Sama pembahasan video sebelumnya. Ini hamzah wasalnya dan lamnya ini tidak memiliki tanda. Ya, awas, ini bukan tanda ini ya, tanda dhammah atau garis depan, ini bukan ya. Ini tanda hamzah wasal seperti shad kecil ya. Seperti shad kecil ya. Nah, ini hamzah wasal. Maka di sini tidak perlu dibaca sehingga di mushaf pada umumnya di sini tidak ada garis ya, tidak ada tanda. Tapi teman-teman kadang salah di sini. Makanya dihadirkan di metode Iqra wa Abah ini warna kelabu supaya lebih nampak lagi di sini tidak dibaca gitu ya. Ilahin, langsung masuk hinnas ya. Ilahin. Dan perhatikan anak panahnya dia double 2 harokat, berarti 2 harokat. Ilahin, tahan, hinnas. Nas panjang 4, 5 atau 6 harokat. Kenapa? Karena di sini ada alif, ada sin yang sukun karena di akhir ayat gitu ya. Makanya panjang. Sama di sini juga. Ya, di mushaf pada umumnya juga sama. Cuman di bedanya di Iqra wa Abah dihadirkan warna biru muda. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lebih tahu lagi. Kalau biru muda ini bisa dilihat di sini mad 2, 4 atau 6 harokat. Makanya lebih nampak lagi ya.
ilahin nas. Seperti itu ya. Nah, dan di 3D di sini hurufnya sedikit dipisah-pisahkan agar teman-teman yang masih mengeja untuk mudah lagi atau yang ingin masih mengulang gitu ya. Ilahin, ini perhatikan ada anak panahnya double dan warna merah, berarti gunnah dan 2 harokat. Ilahin nas, seperti itu. Baik, lanjut ayat berikutnya, ayat keempat. Ada 4A, 4B, 4C, 4D. Kalau 4A saya ingatkan lagi, ini adalah tulisan mushaf pada umumnya. 4B, 4C, 4D di sini dihadirkan hukum bacaan Iqra wa Abah. Baik, pelan-pelan kita baca dari 4C. Min syarri, min, tahan, di sini hukumnya samar-samar, hukumnya ikhfa ya. Ayah bunda, nun mati bertemu shin, hukumnya ikhfa ditahan. Min, ya samar-samar antara nun dan shin. Min syarri, dan perhatikan kalau nun yang di atas di sini yang tulisan mushaf pada umumnya hanya sekadar nun dan shin saja. Nun yang tidak ada tanda sukunnya. Ini artinya dia samar-samar ke huruf shin. Tapi bagi pemula ini sangat sulit sekali, sehingga di metode Iqra wa Abah dihadirkan warna oranye ya. Oranye artinya di sini oranye itu ikhfa, sehingga mempermudah teman-teman, dan cara bacanya di sini dibantu dengan anak panah, alat bantu visual. Datar gitu ya. Kalau datar berarti dia samar-samar, tidak masuk. Nah, beda kalau ini nih. Kalau ini nih, kalau melengkung seperti ini, kalau melengkung berarti dia masuk ke huruf yang diarahkan. Tapi kalau ini datar berarti samar-samar gitu ya. Berarti samar-samar. Mi, dan di sini anak panahnya double, berarti juga ditahan 2 harokat gitu ya. Mi syar, nah, gitu ya. Mi gitu, ditahan gitu ya. Kemudian mi syarril, ro-nya di sini berharokat kasrah, ri, maka dia dibaca tipis ya. Ro-nya dibaca tipis. Kenapa? Karena dia berharokat kasrah. Jangan syarri, tidak, tapi syarri, disenyumkan ya. Syarri, di smile ya. Syarri, disenyumkan. Min syarril, nah, rilnya masuk ke huruf lam yang sukun. Di sini hamzah wasalnya tidak dibaca. Kenapa? Why? Karena hamzah wasalnya tidak memiliki harokat, gitu ya. Sama di sini tidak memiliki harokat, ya, karena hamzah wasalnya di pertengahan ayat sehingga tidak dibaca. Tapi di metode Iqra wa Abah di sini dihadirkan warna kelabu, berarti tidak dibaca, langsung masuk ke huruf lam. Min syarril waswasi, wa-nya panjang 2 harokat. Wasi, 1 ayun. Wasi, awas jangan sampai pendek ya. Wasi tidak, tapi wasi. Kenapa panjang 2 harokat? Why? Karena di sini ada alif, ada tanda panjang ya, ada tanda panjang mat 2 harokat. Sama juga di sini di mushaf tulisan pada umumnya ada alif. Bedanya di sini ada warna, sekali lagi warna biru tua. Masya Allah, ini mempermudah sekali teman-teman ya. Biru tua. Apa itu biru tua? Nah, di sini ada mad 2 harokat. Lebih nampak lagi, lebih jelas lagi di sini panjang 2 harokat. Jangan sampai lupa ya. Wasil. Kemudian sil, huruf sin berharokat kasroh atau bergaris bawah. Dia langsung masuk ya. Perhatikan anak panah di sini melengkung masuk ke lam yang sukun. Ya, berarti hamzah wasalnya tidak dibaca. Hamzah wasal ini tidak dibaca. Kenapa? Karena dia tidak ada tanda ya. Ini tidak ada harokat. Ya, makanya di sini di metode Iqra wa Abah dihadirkan warna kelabu. Ya, hukum bacanya dihadirkan warna kelabu, tidak dilafalkan. Warna kelabu, huruf tak dilafalkan. Masya Allah, ini mempermudah sekali. Waswasil khon. Kemudian khon di sini perhatikan khon ada anak panahnya berwarna merah dan double, berarti gunnah dan 2 harokat. Bisa dilihat ini warna merah
gunnah ya, dan dia ditahan nah, kalau di metode tulisan ya, bukan metode tulisan pada umumnya di sini hanya sekedar nun bertasydid. Terkadang orang belum tahu nun bertasydid itu bagaimana cara bacanya ya, hanya sekedar khonnas tidak. Tapi di sini dihadirkan warna merah. Kenapa warna merah? Karena supaya memperjelas lagi, lebih nampak lagi kalau di sini dibaca 2 harokat gunnah gitu ya. Khon ditahan, khonnas, dan di sini juga sama dipanjangkan sampai 4 atau 5 harokat, 4, 5 atau 6 harokat. Khonnas panjang. Kenapa? Karena di akhir ayat ada alif dan sin yang mati di akhir ayat. Tapi di Iqra wa Abah dihadirkan warna biru muda ya. Mad 2, 4 atau 6 harokat. Baik, sama-sama. Min syarril waswasil khannas. Seperti itu. Dan di sini perhatikan di 4D teman-teman yang bagi masih mengejak gitu ya. Di sini ada anak panah nih, datar berarti samar-samar ya, ikhfa, dan dia dobal berarti ditahan 2 harokat. Min syarril waswasi, wa juga sama, wa panjang, wasil khan. Nah, dan di sini ada anak panah masuk ke huruf nun, dobal berwarna merah berarti gunnah ditahan 2 harokat. Khannas. Shadaqallahul azim. Baik, hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita coba sambung pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.